Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita bisa merasakan 1 tahun terakhir ini ya, timnas ya, harus kita akui benar-benar membuat bangga ya. Kemajuan timnas yang sebelumnya ya, dianggap Indonesia itu tim yang sangat lemah ya. Jadi kita sekarang ini mempunyai timnas yang kuat ya. Fair aja apabila di era kegelapan yang kalian tahu semua gimana, bahkan untuk sekedar bersaing melawan tim sesama ASEAN saja sulitnya minta ampun. Mau bukti ya nggak usah jauh-jauh, lihat saja kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 ya. Tatkala Indonesia ya, dimain-mainin oleh tim-tim macam Thailand, Vietnam dan Malaysia, akan tetapi selayaknya roda berputar ya. Tim Indonesia pelan-pelan mulai menunjukkan peningkatan performa. Jadi nggak cuma di level senior, bahkan itu juga mulai merembet ke level kelompok umur ya. Terbaru U16 benar-benar jadi tim yang mampu memberikan kesan positif kepada publik tanah air, di mana semua pertandingan yang dilakoni praktis tim asuhan Coach Novaryanto hanya kalah dari Australia yang notabene aslinya bukan dari kawasan ASEAN. Bahkan di laga penuh gengsi melawan Vietnam, Garuda Muda mampu menghajar pasukan Nguyen 5-0 tanpa balas. Suatu hal yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini memang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan sudah mulai menambah ke level Asia. Apresiasi benar-benar layak diberikan ke pengurus PSSI yang sekarang, tanpa mengecualikan pengurus-pengurus sebelumnya ya. Akan tetapi diakui kalau di era Pak Erick Thohir kita benar-benar bisa merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami oleh tim Indonesia. Dan bisa jadi sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung melawan tim-tim besar Asia yang dalam kurun lebih ya, kurang lebih 1 tahun terakhir ini tim Indonesia sungguh luar biasa, bisa menciptakan pondasi yang tangguh dengan program potong generasi serta menentukan pemain-pemain diaspora yang terbukti mampu memberikan impact ya, nyata kepada perkembangan bola di Indonesia. Akhirnya menjadikan tim Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata, terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Tentu kita ingat gimana Sintayong diajar habisan oleh para pengamat karena menganggap program potong generasi dinilai terlalu ekstrim, ditambah metode latihan coaching yang begitu keras, membuatnya sempat diragukan nggak akan bertahan lama melatih tim Indonesia. Akan tetapi sekarang lihat hasilnya, para pemain tim Indonesia punya standar fisik yang tinggi, yang mana itu berimbas pada permainan tim yang mampu bertahan dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan jangan lupa pemain muda yang diorbitkan coaching ke tim NAS sedikit banyak juga banyak membantu kesuksesan pelatih ya. Jadi contoh lainnya yang nyata ketika tim U23 mampu menorehkan ya, di mana sebagian besar pemain yang diasuh Indra Safri ketika itu adalah hasil dari didikan coaching yang sudah masak ya. Dan di tim senior
kemudian Piala Asia U23 separuh lebih pemain yang ada adalah mereka yang berpengalaman main di level senior, sehingga mampu menembus semifinal, dan itu tercatat sebagai sejarah karena Indonesia sendiri statusnya adalah tim debutan. Dan di timnas U16, Coach Nova yang sebelumnya adalah asisten Coach Sintayong di tim senior secara mantap mampu mengimplementasikan segala ilmu yang ia dapat dari Kosin untuk kemudian membentuk karakter pemain tim U16 serta menerapkan hal-hal dengan intensitas tinggi. Intinya sekarang ini progres tim nasional, ya, timnas Indonesia sudah berada di arah yang tepat, dan kita patut berbangga akan hal tersebut, ya. Menyikapi situasi yang ada, media ternama, ya, yang kita sudah tahu semua, ya, ESPN itu pun tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN, bahkan di Asia Tenggara saat ini. Alasannya ya tadi, baik di level senior maupun kelompok umur, Indonesia benar-benar mampu memperlihatkan dominasinya. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN semacam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan powerful senyum melesat sendirian dan dianggap paling berkesan. Tentu keberhasilan skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde kualifikasi Piala Dunia, ya, tahun 2026, ya. Jadi itulah Indonesia yang saat ini betul-betul kita, ya, sebagai netizen atau sebagai warga merasa bangga. Kenapa? Ya tadi sudah lolos di ronde ketiga, disertai lagi lolos langsung ke Piala Asia tahun 2027. Padahal untuk mendapatkan main di Piala Asia itu susahnya ya setengah mati, ya. Nah itulah, jadi media asal Amerika tersebut, ESPN, menilai apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka sudah harus menatap ke Asia, bukan lagi ASEAN. Sip, ya. Oke, dengan adanya itu kita harus menatap ke depan yang lebih jauh. Terima kasih. Merdeka.